Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah hari ini? Semoga kita semuanya selalu diberikan Allah kesehatan dan keberkahan ya hari ini anak-anak. Sehingga hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita buka dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada tema 8, yaitu penggunaan huruf kapital. Anak-anak sudah belajar penggunaan huruf kapital pada tema 7 dan tema 6. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi materi tentang penggunaan huruf kapital. Pada pertemuan di tema 6 dan tema 7, anak-anak sudah mengenal tentang huruf kapital. Apakah anak-anak masih ingat apakah itu huruf kapital? Ya, huruf kapital adalah huruf besar. Bagaimana wujudnya huruf kapital itu anak-anak? Nah, huruf kapital wujudnya adalah seperti ini ya. Dari abjad A sampai Z. Ini disebut dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, huruf kapital pada pertemuan yang lalu itu memiliki 5 kegunaan anak-anak ya. Untuk pertemuan kali ini ditambah lagi dengan Bu Ais. Apa saja itu? Yuk kita simak ya. Penggunaan huruf kapital yang pertama yaitu di awal kalimat. Huruf kapital digunakan pada nama orang. Huruf kapital juga digunakan untuk nama hari. Huruf kapital juga digunakan pada nama bulan. Huruf kapital digunakan pada nama tempat. Nah, untuk di tema 8 ditambah lagi penggunaan huruf kapital pada kata ganti nama Tuhan. Apa saja itu Bu Ais? Nah, yuk kita pelajari. Yuk kita mengulangi lagi materi pelajaran yang lalu ya. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Contohnya yaitu tolong bawakan buku ini. Lihat kata yang bercetak warna merah, tolong. T-nya yang paling awal itu harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian contoh penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Tempat itu bisa desa, bisa kabupaten, bisa provinsi, bisa juga negara ya. Indonesia, Inggris, Belanda, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sidoarjo, Palembang. Nah, kemudian Plumbungan, Karangnongko. Nah, itu nama desa. Nah, contohnya yaitu aku dilahirkan di Sidoarjo. Kata yang berwarna merah Sidoarjo itu adalah nama tempat sehingga S-nya harus besar. Contoh penggunaan huruf kapital pada nama orang. Nama orang juga harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, Arkan anak yang rajin. Arkan yang berwarna merah itu adalah nama orang sehingga harus ditulis dengan huruf kapital. A-nya adalah huruf kapital. Kita simak penggunaan huruf kapital selanjutnya yaitu penggunaan huruf kapital pada nama hari. Hari itu ada 7 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari-hari tersebut harus ditulis dengan huruf kapital jika ditulis dalam sebuah kalimat. Contohnya, sekarang adalah hari Senin.
Kata yang berwarna merah Senin, S-nya harus kapital. Kemudian contoh penggunaan huruf kapital pada nama bulan. Bulan ada 12 anak-anak ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, nama-nama bulan itu harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, sekarang adalah bulan Januari. Kata yang berwarna merah, Januari, J-nya harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, sekarang kita simak tentang penggunaan huruf kapital pada nama Tuhan. Nama Tuhan itu juga harus ditulis dengan huruf kapital. Contohnya dalam kalimat, kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kata-kata Tuhan yang berwarna merah, T-nya harus ditulis huruf besar atau huruf kapital. Kemudian, segala puji bagi Allah. Allah itu adalah juga nama Tuhan kita ya, Tuhan umat Islam. Sehingga Allah hanya juga harus ditulis huruf kapital. Baik, kita simak selanjutnya, yaitu huruf kapital pada kata ganti nama Tuhan. Anak-anak, Tuhan itu memiliki beberapa nama ya, seperti yang disebutkan di dalam Asmaul Husna. Ya, ada Al-Wahhab, ya, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, bisa Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar. Nah, itu adalah kata ganti nama Tuhan. Kata ganti nama Tuhan itu anak-anak harus ditulis dengan huruf kapital awal katanya ya. Contohnya yuk kita simak. Yang Maha Esa. Nah, yang Maha Esa ini adalah kata ganti nama Tuhan. Y harus ditulis kapital, M-nya harus ditulis kapital, E-nya juga ditulis kapital. Jadi kata ganti nama Tuhan, huruf awal kata harus ditulis kapital. Yang Maha Kuasa, Y-nya kapital, M-nya kapital, K-nya juga harus kapital. Yang Maha Besar, sama ya, Y-nya besar, M-nya besar, B-nya juga besar. Yang Maha Pengasih, Y-nya besar, M-nya besar, B-nya besar. Yang Maha Penyayang, Y-nya besar, M-nya besar, B-nya besar. Apakah masih ada lagi ya Bu? Banyak sekali seperti nama-nama Asmaul Husna yang sudah disampaikan Bu Ais tadi ya. Nah, itu adalah kata ganti nama Tuhan. Jadi, huruf di awal katanya harus huruf kapital ya. Baik, agar tambah mantap, yuk kita simak contohnya. Contoh kata ganti nama Tuhan dalam kalimat. Ayo bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Coba anak-anak lihat kalimat yang berwarna merah, Tuhan yang Maha Esa. T-nya besar, Y-nya besar, M-nya besar, E-nya juga besar. Contoh yang kedua, Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, Allah adalah nama Tuhan, hanya harus besar. Tuhan yang Maha Kuasa adalah kata ganti nama Tuhan yang Maha Kuasa ya. T besar, Y-nya besar, M-nya kapital, K-nya juga kapital. Nah, itu tadi adalah contoh kata ganti nama Tuhan dalam kalimat. Nah, sekarang dalam percakapan itu anak-anak, kita juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital ya. Ayo perhatikan contoh percakapan berikut agar bertambah mantap ya. Contohnya, Kakak, Dik, kita harus merawat dokumen ini. Adik, kenapa Kak? Bukannya sudah disimpan di lemari? Kakak,
Iya benar, tapi kita juga perlu membersihkannya. Adik, benar Kak. Jika tidak dirawat dengan baik, dokumen itu bisa rusak. Nah, dalam menulis percakapan kita juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Coba kita lihat ya. Nah, kakak ini adalah di awal kalimat ya, harus kapital. Di itu adalah nama orang. Karena nama orang, D-nya juga harus kapital. Selanjutnya yang kedua, adik. Di awal kata harus kapital ya. Kemudian kenapa Kak? Nah, di awal kalimat K kapital. Kak. Kak itu adalah nama orang sehingga K-nya harus kapital. Kemudian yang nomor 3, kakak iya benar, tapi kita juga perlu membersihkannya. Kakak adalah nama orangnya dalam percakapan, K-nya harus di huruf kapital. Iya benar, I-nya harus kapital karena di awal kalimat. Percakapan yang keempat, adik, benar Kak, jika tidak dirawat dengan baik, dokumen itu bisa rusak. Benar Kak, B-nya di awal kalimat harus kapital. Kak adalah nama orang sehingga K-nya harus kapital. Nah, itu tadi penggunaan huruf kapital dalam percakapan. Jadi, dalam percakapan pun harus memperhatikan penggunaan huruf kapital. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang penggunaan huruf kapital anak-anak ya. Pada pertemuan kali ini materi yang baru tadi yaitu penggunaan huruf kapital pada kata ganti nama Tuhan. Nama Tuhan contohnya yaitu Allah ya. Kemudian kata gantinya tadi apa contohnya? Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Ya, itu adalah contoh-contoh kata ganti nama Tuhan. Nah, untuk menguji kemampuannya anak-anak, yuk kerjakan latihannya ya. Nah, nomor 1, Pak Tony memanen duren pada bulan Januari. Anak-anak, betulkan penulisan kalimatnya ya menggunakan huruf kapital. Nomor 2, Maria dan Siti menanam bunga melati. Juga betulkan dengan menggunakan huruf kapital. Nomor 3, Ahmad ke Jakarta menjual hasil panennya. Juga betulkan dengan menggunakan huruf kapital. Nomor 4, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Anak-anak, betulkan penulisannya dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Nomor 5, sebutkan 5 contoh kata ganti nama Tuhan. Yang sudah disebutkan oleh Bu Ais tadi ya. Nomor 6, kerjakan latihan LKS halaman 72. Ayo menguji pengetahuan di buku tugas. Silakan anak-anak dibuka LKS-nya nanti, disalin ya, kemudian ditulis, kerjakan, perhatikan dengan penggunaan huruf kapital yang tepat. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak. Jika kurang paham, anak-anak bisa memutar kembali videonya ya. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, ayo kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi pembelajaran hari ini diakhiri Bu Ais. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.